Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya, Allah yang telah bekerja dengan sempurna, Allah yang memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk hidup di dalam menikmati serta mensyukuri kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan hidup di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita hari ini Jumat 16 Mei 2025 diambil dari Yudas pasal yang pertama ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Semoga rahmat, kedamaian dan cinta senantiasa melimpah bagimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini merupakan salam pembuka dari Yudas disampaikan kepada orang-orang percaya. Dalam awal suratnya, Yudas menyampaikan bahwa rahmat, damai sejahtera, dan kasih karunia melimpah bagi engkau yang senantiasa setia dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rahmat. Kita sering mendengarkan rahmat Tuhan, hidup karena rahmat Tuhan. Rahmat dalam bahasa Ibrani berasal dari kata rahamim, rahim. Rahim melambangkan tempat perawatan di mana semua karena pemberian, pemeliharaan Allah terhadap manusia, dan hal itu adalah inisiatif dari Allah itu sendiri untuk menjaga, merawat dan memeliharanya. Melalui firman ini maka setiap orang sudah percaya dan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dalam hidupnya, dipastikan dia selalu dilimpahi dengan rahmat, dengan damai sejahtera, cinta kasih, dan senantiasa terus mengucap syukur kepada Tuhan. Firman ini juga menyadarkan kita semua bahwa hidup yang kita jalani hanya karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Tanpa rahmat Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, maka tidak akan pernah ada kita temukan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan bagaimana merenung kembali perjalanan kehidupan kita, bahkan kehidupan manusia. Sebelum kedatangan Kristus, manusia hidupnya hampa, tidak berguna. Mengapa? Karena kita tidak punya harapan. Kenapa tidak punya harapan? Sebab pada saat itu manusia semua tidak terkecuali telah jatuh ke dalam dosa. Segala usaha, segala pekerjaan, segala cara yang dilakukan oleh manusia untuk dapat menyelesaikan utang dosanya, untuk hidup dalam sukacita damai sejahtera, untuk dapat menikmati hidup untuk selama-lamanya, ternyata tidak akan ada yang bisa mampu. Apapun itu, tidak akan pernah ada yang bisa membebaskan kita. Hanya karena rahmat Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebab Paulus katakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena rahmat kasih karunia ataupun rahmat Tuhan telah diberikan bagi kita dan kita telah mendapatkannya. Kita yang telah mendapatkannya, kita juga yang telah menikmatinya. Karena kasih karunia-Nya kita dapat hidup. Karena kasih karunia-Nya kita berharga dalam pandangannya. Karena kasih karunia-Nya kita dibuatnya mulia dalam pandangan Tuhan. Kita hidup sekarang dalam kasih cintanya. Kita yakini pasti bahwa semua janjinya itu indah dan mulia. Semua yang kita dapatkan,
Semua yang kita terima adalah karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ini hidup adalah karena rahmat Tuhan, maka tidak ada apapun itu, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tetapi sebaliknya, menyadari karena kasih-Nya, karena rahmat Tuhan, maka membuat kita untuk senantiasa tetap rendah hati, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak ada apa-apanya. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan apapun yang bisa membayar semua kasih atau rahmat Tuhan selain daripada tetap bersyukur dan berjuang di dalam Tuhan melakukan kehendak-Nya. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus menunjukkan bagaimana hidup karakter Kristen yang sesungguhnya. Saudara, kita bangga karena Allah telah menetapkan kita sebagai komunitas kasih dan cinta serta damai sejahteranya. Dan hal ini ditetapkan Tuhan sebagai persekutuan yang tidak pernah ada batasnya. Rahmat, damai sejahtera dan kasih-Nya terus melimpah di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia memberikan ini bagi kita agar dalam semua situasi keadaan yang kita hadapi, dengan keyakinan kita kepada pimpinan yang sempurna, kita dapat menikmati hari-hari kita karena ada damai sejahtera Tuhan diam di dalam kita. Sekalipun kadangkala kita lelah dengan semua persoalan, pergumulan, pekerjaan yang harus kita kerjakan, tetapi kita bisa menikmatinya karena damai sejahtera Tuhan diam di dalam diri kita. Damai sejahtera bukan pemberian manusia, tetapi pemberian Allah. Itu sebab dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Apa yang ku berikan tidak dapat diberikan oleh dunia bagimu. Artinya damai sejahtera yang daripada Allah senantiasa diam di dalam diri kita yang mendorong dan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa bekerja dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu juga yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu itu diberikan Tuhan supaya kita fokus terhadap apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Karena kita telah menerima kasih karunia, karena kita telah menerima rahmat Tuhan, karena kita telah menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan bagi kita, maka kita juga diingatkan supaya sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tampil untuk membawa damai sejahtera Tuhan, supaya benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Kiranya rahmat, cinta kasih, dan damai sejahtera Kristus itu menjadi bagian bagi kita. Dan dimanapun kita hadir, di sana kita membawa cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera yang daripadanya. Kiranya kehidupan kita sepanjang hari ini dalam aktivitas kita selalu penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Memberikan kami semangat pengharapan senantiasa kepada Engkau. Sebab karena rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Dan itulah ya Tuhan yang menjadi dasar bagi kami untuk menjalani setiap apa yang kami kerjakan sesuai dengan bagian kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami akan memulai kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa setia untuk memimpin, menjaga dan memelihara kami. Kuat di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.